Halo kawan, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ade Sri Wulandari Siregar, 2. Bagus Hadi Prasetyo, 3. Ipa Janati, 4. Muziati Hanim. Saya akan memberikan informasi yang menarik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan ruang secara leluasa dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar, minat dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001. Ciri-ciri yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Ciri-ciri yang kedua yaitu pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, termasuk dalam penyusunan strategi pembelajaran. Ciri-ciri yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, bisa mandiri dan bisa berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Ciri-ciri yang keempat yaitu peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Terdapat 3 contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar, seperti mendengarkan penjelasan dari guru. Contoh yang kedua, siswa dengan gaya belajar lebih suka melihat, seperti melihat gambar maupun melihat video. Dan contoh yang ketiga, siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktekkan langsung. Kenapa seorang guru harus tahu seperti apa gaya belajar yang cocok untuk peserta didik? Menurut The Learning and Skill Research Center, gaya belajar yang cocok membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Salah satu jenis gaya belajar yang sudah banyak dikenal orang adalah teori gaya belajar FAK. Teori FAK membagi gaya belajar berdasarkan indera manusia. Gaya belajar ini dikembangkan oleh guru asal Selandia Baru yang bernama Neil D. Fleming, yang mengatakan gaya belajar dibagi menjadi 4 cara: visual, auditory, reading and writing, dan kinestetik. Sebenarnya masih banyak gaya belajar yang lain. Kalau menurut Learning and Skill Research Center, ada 71 teori gaya belajar yang sudah dikembangkan oleh para ahli pendidikan, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya, teori FAK tidak menentukan peserta didik paling paham menggunakan cara visual, audio, atau yang lainnya. Teori FAK hanya menentukan peserta didik lebih suka belajar dengan cara yang mana. Perlu diingat, tidak semua materi bisa diajarkan dengan cara visual saja atau dengan cara audio saja. Misalnya, pembelajaran geometri tidak bisa diajarkan menggunakan audio saja, tetapi harus beserta visualisasi. 2. Teori ekologi. Perkembangan individu dengan interaksi lingkungannya. Yang ketiga, teori multi-intelligence. Kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, teori zone of proximal development. Terdapat 2 perkembangan, yang pertama aktual, yakni mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan yang kedua potensial, yakni membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan sekian dan terima kasih.